tega kehilangan sebuah gear. Kyosuke, Bertarunglah. Bertarunglah. Garuda Phoenix. kalau saja kau gunakan gear ini, maka kau pasti tidak akan merasa sakit seperti ini. Kenapa kau membuatnya untukku? Dia telah menukar kemenangannya dengan sebuah persahabatan. Ternyata dia sudah berubah ya. Kyosuke, Jangan-jangan ini adalah Ini adalah gear dengan sasis VT. sasis VT. lengkapnya adalah variabel transnew sasis Koya. Maksudnya, sasis ini sama dengan sasis yang digunakan Manganji, yaitu sebuah sasis yang dapat men-slide baterai boxnya. Jadi dia telah membuat sasis yang hebat untuk Koya ya? Tidak hanya itu, Kyosuke membuat VT sasis itu sendirian. Ternyata dia benar-benar seorang gear master ya. Bukan hanya itu yang membuat kita terkejut. Gear ini dilengkapi dengan gear weapon yang tidak terdapat pada gear lainnya. Gear dengan sasis variabel trans yang dilengkapi gear weapon. Berarti hanya ada satu di dunia ini. Hanya ada satu di dunia ini. Benar juga. Phoenix. Koya! Hei, Koya! Sadarlah. Tidak ada gunanya kau termangu-mangu seperti itu. Iya. Inilah pertarungan final yang sangat dinamis. Pertarungan final ini merupakan pertarungan untuk mendapatkan sebuah tiket bagi dua tim agar dapat mengikuti Asia Cup. Di sudut merah, Koya Marino. Ada sebuah berita menarik. Kelihatannya Marino akan menggunakan gear baru untuk menggantikan Garuda Eagle-nya. Dan gear itu adalah gear kedua di dunia ini yang menggunakan sasis VT. Tidak hanya itu, gear ini dilengkapi dengan gear ribbon. Jadi tidak salah lagi, gear ini merupakan kelas gear baru yang hanya ada satu di dunia ini. Manganji, kenapa Marino bisa menggunakan sasis VT? Diamlah, jangan banyak bicara. Baiklah. Tapi apakah Satoru akan mampu melawan gear yang menggunakan sasis VT itu? Itu belum apa-apa. Walaupun itu adalah sebuah crash gear, namun level kontrol gearnya masih rendah. Sementara level tim kita sudah sangat tinggi. Mari kita saksikan. Di sudut biru ada Satoru Todoroki yang merupakan pemenang Cup Grand Prix, yang namanya juga sedang melambung tinggi sebagai champion F1. Inilah Todoroki. Pada penampilan yang lalu, dia menggunakan magnet yang sempat membuat para penonton terpukau. Tentunya akan ada perubahan besar dalam pertarungan ini. Mari kita saksikan pertarungan ini. Dia sudah memasuki arena dengan tenangnya. Sambutan yang luar biasa. Iya, kelihatannya sikapnya sangat berbeda dari biasanya. Aku tidak akan gentar, siapapun lawanku. Dan juga demi Kyosuke yang telah menciptakan gear ini untukku. Sasis VT dan gear weapon. Aku ingin tahu seberapa hebatnya gear baru itu. Babak pertama, gear fighter, set up, siap. Larilah, turbo!
baterainya sudah slide. Cepat sekali. Hebat sekali. Aku benar kan? Ronde pertama ini adalah milikku. Gear baru melaju ke arah yang sama sekali berlawanan dan menabrak tembok. Ada apa ini? Kelihatannya gear baru itu kehilangan kontrol. Ayolah, berlarilah dengan benar. Gear itu menggeserkan bodinya ke tembok dengan keras. Akhirnya dia lepas juga dari tembok itu. Dia kehilangan keseimbangan. Kali ini dia spin dengan hebat. Mahaturbo melaju dengan pesat. Lihat, gerakan Marino kelihatan aneh. Kali ini dia menyerang spin flop dengan hebatnya. Ada apa ini? Gear baru itu sepertinya tidak mempedulikan pertarungan ini dan mengamuk. Ada apa dengan Gear Marino? Apakah dia belum mampu mengendalikan gear barunya? Kenapa? Kenapa dia tidak bergerak dengan benar? Mungkin slide box baterainya tidak seimbang, sehingga membuat sasisnya menjadi tidak seimbang juga. Kelihatannya memang tidak mudah mengendalikan sebuah gear yang hebat dalam waktu yang singkat. Oh begitu. Gear baru Koi Marino boleh kembali ke arena. Lagi-lagi dia menabrakkan dirinya. Celaka. Ini sama sekali tidak terduga. Kyosuke, Dia terus berlari menuju gol. Babak pertama, pemenangnya adalah Satoru Todoroki. Sehebat apapun gear yang kau miliki, tidak ada gunanya jika kau tidak bisa mengendalikannya. Jangan macam-macam. Dasar fighter murahan. Kardus kosong. Tidak pantas menjadi pemilik benda berharga. Pulang. Ayo pulang. Kita pulang. Ayo pulang. Koya, ayo cepat turun. Kyosuke, cepat tunjukkan gear itu padaku. Baiklah. Sebenarnya ada apa? Apa ada yang rusak? Aku sudah tahu penyebabnya. Ternyata di sini. Menyeting City Sasis sangat sulit. Oleh sebab itu, jika kita tidak mempertimbangkannya dengan baik, memperhatikan kekuatan serta teknik yang dimiliki fighter, maka dia tidak akan seimbang. Kalau begitu dia akan berjalan dengan baik. Tentu saja, sejak awal memang tidak ada yang rusak. Perhatianku terlalu banyak tercurah pada bentuk bodinya hingga aku melupakan hal itu. Seharusnya dia sudah mampu mengeluarkan kemampuan yang dimiliki 100%. Baiklah. Babak kedua, Gear Fighter, serang. Siap. Mulai. Kau tidak akan menang. Tolonglah. Bagaimanakah kali ini? Apakah dia sudah mampu berjalan dengan normal? Lagi-lagi dia keluar arena. Apakah kali ini dia sudah dapat kontrol? Lagi-lagi dia mendekati Mahaturbo. Ayo, majulah. Ternyata Mahaturbo mampu menyelesaikannya pada detik-detik Ini belum terakhir. apa-apa. Mahaturbo melancarkan serangan lain. Tapi Gear Marino masih bisa bertahan dan dia melancarkan serangan lagi. Seranglah. Dia berhasil mengelak. Apa? Satoru berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah berkat serangan-serangan yang telah dilatih. Tapi Gear Marino berjalan dengan kekuatan yang sangat dasar dan kecepatan yang sangat tinggi. Sepertinya ia menghindar, tapi kelihatannya kali ini ia bisa berlari dengan benar. Benar, kelihatannya slide sasisnya sudah berfungsi dengan baik. Apa yang dilakukannya? Kyosuke, memangnya ada apa dengannya? Gear yang aku buat tidak seperti itu. Apa? Itu juga tidak ada dari setengahnya.
Berarti masalahnya ada pada hati. Lilika, Maksudku, hati Gear itu belum menyatu. hati. Koya punya kenangan yang sangat banyak dengan Garuda Eagle. Jadi, sehebat apapun Gear ini, dia tidak akan mampu bertarung sehebat saat dia menggunakan Garuda Eagle-nya. Tapi Gear itu punya kekuatan berlipat ganda dibandingkan Garuda Eagle. Lagi pula, Vitisasis dan Gear Weapon itu... Masalahnya bukan itu. Apa? Kita semua tahu, Koya menjadi kuat bersama dengan Garuda Eagle. Maka, di saat dia kehilangan Garuda Eagle, Koya pun kehilangan kepercayaan diri yang dimilikinya. Dan saat ini Koya tidak mampu mengeluarkan 100% kekuatannya saat seperti dia menggunakan Garuda Eagle. Yang benar saja. Kali ini Crash Maha Turbo. Dia berhasil mengendali Gear Marino saat Gear itu sedang lengah. Itu slipstream ya? Maha Turbo berhasil mengejar Gear baru. Semua ini tercapai berkat kemampuan serta teknik yang didasari pengalaman yang dimilikinya. Lepaskan dirimu! Maha Turbo tidak mau melepaskan diri. Sama sekali tidak bisa lepas. Dengan menempel di belakangnya seperti itu, seharusnya dia tidak akan bisa menyerang. Iya, berkat gear weapon yang dipasang di belakang gear itu, maka dia tidak akan bisa melancarkan serangan dari arah belakang. Aku akan memberi pelajaran bahwa kekuatan gear tidak mungkin tercantum pada peta kekalahan atau kemenangan. Jangan-jangan Mereka mulai serius. Posisi mereka sekarang sejajar. Apakah keadaan ini akan terus begini sampai garis finish? Coba lihat, Crash Gear yang sedang berjuang. Wow, Maha Turbo berhasil maju ke depan. Sudah selesai. Spin yang dilakukan Gear Marino semakin dekat. Maha Turbo kelihatannya sudah bersiap-siap menjalankan aksi terakhirnya dengan perlahan dan pasti. Wow, ia berhasil menyerang serangan Maha Turbo. Tidak mungkin. ini adalah Gawat. Lalu kenapa? Maha Turbo keluar arena. Pemenangnya adalah Koya Marino. Kyosuke. Sudah berakhir. Kau hebat, Koya. Kalau begitu kedudukannya satu sama. Begitulah. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kyosuke, kau bilang apa? Kan belum. Koya, coba aku lihat gearmu. Ternyata gearnya rusak. Jadi, apakah karena gara-gara mengelak serangan Maha Turbo tadi, maka gearnya rusak? Yang benar. Tapi kita masih punya gear cadangan kan? Ya kan, Kyosuke? Kyosuke, Tidak ada gear cadangan. apa? Apakah gear Rising Blueku tidak dapat digunakan? Gear yang digunakan untuk sasis Viti seluruhnya adalah handmade. Dia juga menggunakan teknik khusus yang dapat mengimbangi kekuatan yang sangat besar. Jadi hanya itu yang baru aku sempat buat. Iya, Padahal selangkah lagi kita akan bisa mendapatkan tiket menuju Asia Cup itu. Sudahlah, Kyosuke. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, iya kan? Aku tidak akan menyerah. Aku akan bertarung. Koya. Tapi kau tidak bisa bertarung dengan gear ini. Ya, ternyata inilah Garuda Eagle milikku satu-satunya. Hanya Garuda Eagle. Koya, Kyosuke, jangan-jangan. Koya! Koya! Kembalikan Garuda Eagle-mu, cepat!
Ayo cepat. Tapi... Sudahlah. Ah? Bagus, pas sekali. Kenapa? Seluruh struktur dasar gear baru ini sama dengan Garuda Eagle. Maksudnya besar gearnya hingga ketebalan shaftnya. Bahkan berat sebuah murnya pun aku buat sama persis. Kalau begitu gear ini... Iya. Gear itu sama persis dengan Garuda Eagle hasil ciptaan Yuyo Marino. Sama persis dengan Garuda Eagle. Iya. Maka itulah gear ini bukan gearku. Hanya kaulah Koya yang bisa menggunakan Garuda. Garuda generasi berikutnya. Akhirnya kita pada babak terakhir untuk menentukan pemenangnya. Kakak sedang apa? Kakak sedang apa? Aku sedang berbincang-bincang dengan Garuda Eagle. Memangnya bisa bicara dengan sebuah gear? Iya, dalam keadaan seperti apapun, jika kita dapat menemukan hatinya, maka hati kita akan menyatu dengannya. Hati kita akan menyatu. Ternyata begitu ya. Maafkan aku, Kak. Aku bahkan belum memberikan nama untuk gear ini. Namamu adalah... Babak ketiga. Gear Fighter. Set up. Siap. Mulai. Sekarang sudah waktunya kau, Kak. Ayo, Garuda Phoenix! Ayo, seranglah! Kita lihat kemampuannya. Yang benar saja. Yang benar saja. Sebenarnya apa ini? Baju gear berwarna putih berubah menjadi beraneka warna. Gerakannya pun sangat berbeda. Garuda Phoenix, ayo majulah! Tidak mungkin. Kekuatan dan kecepatannya sangat luar biasa.